Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini sahabat kelas 5? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan belajar tentang perpindahan panas. Tema 5, subtema 1, pembelajaran kelima. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai dengan mengidentifikasi kegiatan sehari-hari yang menggunakan energi panas, siswa mampu menerapkan konsep perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari secara bertanggung jawab. Tentunya tujuan pembelajaran ini bisa kita capai jika memperhatikan dengan sungguh-sungguh, selanjutnya mengerjakan soal latihan yang ada di kolom deskripsi dari video ini. Baiklah, perhatikan videonya sebagai berikut. Hari masih sangat pagi. Siti terbangun karena mendengar suara azan subuh dari musola. Siti segera menunaikan kewajibannya untuk sholat. Siti mengira ia orang pertama yang terbangun pada pagi hari itu. Ternyata ia melihat ibu sudah berada di dapur. Setelah melakukan sholat subuh, Siti menghampiri ibunya yang sedang menyalakan kompor. Siti melihat ibu sedang memasak air pada dua panci yang berbeda. Panci pertama yang berukuran lebih besar berisi air setengah penuh. Air di panci pertama akan digunakan ibu untuk merebus sayur. Panci kedua berukuran lebih kecil berisi air yang hampir penuh. Panci kedua akan digunakan ibu untuk membuat teh. Siti menduga-duga air dalam panci manakah yang akan mendidih lebih cepat. Diam-diam Siti melakukan pengamatan sambil membantu ibunya menyiapkan sarapan. Marilah kita amati kedua panci yang ada di dapurnya Siti. Bagaimana ukuran kedua panci tersebut? Ya, panci A memiliki ukuran yang lebih besar dibanding panci B. Pertanyaan kedua, manakah panci yang berisi air lebih banyak, A atau B? Ya, panci A berisi air lebih banyak. Pertanyaan ketiga, jika kedua panci berisi air itu dididihkan, panci manakah yang akan memerlukan waktu lebih lama untuk mendidih air di dalamnya? Tentu saja panci A, karena memerlukan waktu yang lebih lama untuk mendidihkan air di dalamnya. Pertanyaan keempat, mengapa? Karena panci A memiliki air yang lebih banyak, sedangkan energi panas yang diberikan dari kompor panci A sama dengan energi panas yang diberikan dari kompor pada panci B yang memiliki air lebih sedikit. Nah, pertanyaan kelima, bagaimana hubungan antara energi panas yang dibutuhkan untuk mendidihkan air di dalam panci dengan suhu air di dalamnya? Air ini mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Semakin besar energi panas yang digunakan untuk mendidihkan air di dalam panci, maka suhu air di dalamnya semakin tinggi yang menyebabkan air tersebut cepat panas atau mendidih. Apakah kesimpulan yang kamu dapatkan dari kegiatan di atas? Ya, kesimpulan kita pada peristiwa mendidihnya air menunjukkan peningkatan suhu pada air mencapai 100 derajat Celcius. Hal ini berarti kegiatan yang berbeda memerlukan energi panas yang berbeda juga. Nah, pada peristiwa mendidihnya air juga menunjukkan peningkatan suhu pada air sampai mencapai 100 derajat Celcius ya. Apa yang sebenarnya terjadi? Yuk kita cari tahu. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Suhu menunjukkan derajat panas benda. Semakin tinggi suhu benda, semakin panas benda tersebut. Suhu menunjukkan energi yang dimiliki oleh suatu benda. Energi panas dapat mengubah benda. Beberapa benda akan mengalami pemuaian. Pemuaian panas adalah perubahan suatu benda yang dapat menjadi bertambah panjang, lebar, luas, atau berubah volumenya karena terkena kalor atau panas. Tapi sebaliknya, benda yang mengalami penyusutan adalah perubahan benda yang menjadi berkurangnya panjang, lebar, dan luas karena suhu dingin.
Pemuaian dan penyusutan bisa terjadi pada logam, udara, dan air. Berikut ini adalah beberapa contoh pemuaian dan penyusutan benda karena perubahan suhu dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, pemasangan kaca jendela. Pernahkah kamu mengamati posisi kaca yang terpasang pada jendela? Atau mungkin kamu pernah melihat proses pemasangan kaca jendela yang dilakukan oleh tukang kayu? Para tukang kayu selalu merancang ukuran bingkai jendela yang sedikit lebih besar dari ukuran sebenarnya. Mengapa harus demikian? Hal ini dilakukan oleh tukang kayu dengan tujuan memberikan ruang pemuaian saat terkena panas. Jika bingkai jendela tidak diberi pemuaian, maka ketika terkena panas, ia akan mengakibatkan kaca menjadi retak atau bahkan pecah. Selain itu, untuk menghindari keretakan kaca saat ada bunyi yang menggelegar seperti ketika ada petir atau bunyi keras lainnya. 2. Ban sepeda motor dan mobil. Tahukah kamu apa yang terjadi ketika kamu memompa udara terlalu banyak ke dalam ban sepedamu? Jika ban sepeda, ban motor, dan ban mobil diisi udara terlalu banyak, maka ban akan mengeras dan menjadi tidak nyaman dikendarai. Selain itu, mengisi udara terlalu penuh ke dalam ban sepeda atau mobil akan membahayakan pengemudinya. Ban yang diisi terlalu banyak udara dapat meletus dan dapat mengakibatkan kecelakaan. Hal ini disebabkan karena udara di dalam ban dapat memuai karena panas. 3. Kawat atau kabel listrik dan telepon. Apakah kamu memperhatikan bahwa kawat atau kabel telepon dan listrik terlihat mengendur atau tidak tegang? Hal ini dilakukan dengan tujuan agar kawat atau kabel tidak putus pada malam hari ketika mengalami penyusutan. Selain itu, agar kawat atau kabel tidak putus jika tertimpa pohon yang tumbang. Selanjutnya, pemuaian yang terjadi pada gelas kaca. Pernahkah kamu melihat sebuah gelas kaca yang tiba-tiba pecah atau retak ketika dituangi air panas? Hal ini terjadi karena adanya pemuaian yang tidak merata pada bagian gelas. Oleh karena itu, disarankan agar tidak menuangi gelas basah atau dingin dengan air panas yang baru mendidih. Selanjutnya, pemuaian pada sambungan rel kereta api. Sambungan pada rel kereta api dibuat ada celah antara dua batang rel. Hal ini dilakukan untuk memberikan ruang muai sehingga saat terkena panas, rel tersebut tidak melengkung. Rel yang melengkung akan membahayakan gerbong kereta api yang melewatinya. Terakhir, penggunaan termometer. Tahukah kamu cara menggunakan termometer klinis atau termometer badan? Termometer akan ditempelkan ke beberapa bagian tubuh seperti dalam mulut atau ketiak. Tujuannya adalah mengukur suhu panas tubuh. Setelah beberapa lama, cairan dalam termometer akan naik karena terjadi pemuaian setelah mendapatkan panas dari tubuh. Cairan akan berhenti pada angka tertentu untuk menunjukkan suhu tubuh. Ketika termometer tidak digunakan, ia akan kembali turun karena mengalami penyusutan. Nah, demikian kegiatan pembelajaran pada hari ini. Selanjutnya soal latihan bisa dikerjakan pada kolom deskripsi. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.